Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 3 langkah yang membawa kepada mujizat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di atas perahu. Pada saat itu angin berhembus dengan kencang dan gelombang mengombang-ambingkan perahu mereka. Tuhan Yesus datang mendekati perahu dengan berjalan di atas air. Pada mulanya mereka berpikir bahwa mereka telah melihat hantu. Tetapi Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah guru mereka. Mengetahui bahwa itu adalah gurunya, Petrus langsung berseru kepadanya untuk memanggil dia. Petrus ingin ikut berjalan di atas air dengan gurunya. Yesus pun memanggil dia. Lalu tanpa berpikir panjang, Petrus langsung turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Mungkin kita kurang menyadari bahwa sejak kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka sejak saat itu pula Tuhan senantiasa menyertai tiap langkah hidup kita. Tuhan senantiasa ada bagi kita, bahkan di saat kita merasa bahwa Dia telah meninggalkan kita. Sama seperti murid-murid Yesus yang bahkan mengira Dia adalah hantu, maka kadangkala kita juga bersikap demikian. 3 langkah yang akan membawa kita kepada mujizat. Di antaranya, yang pertama, menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi dapat menjadi penghalang bagi mata kita untuk melihat keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita terlalu fokus terhadap masalah yang kita hadapi, maka kita tidak dapat melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Gelombang masalah yang begitu bertubi-tubi mendatangi hidup kita dapat membuat kita dibutakan oleh masalah. Dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Semua masalah dan pencobaan yang datang menerpa hanyalah untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13a dikatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Yang kedua, berani bertindak dengan iman. Petrus dengan cepat merespon keberadaan Yesus pada saat itu. Dia tidak meragukan lagi bahwa sosok yang memanggilnya itu adalah Yesus. Petrus langsung melangkah maju dan berjalan di atas air. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Petrus ini. Tindakannya mengalahkan hukum alam yang berlaku, di mana kalau kita berjalan di atas air, kita pasti akan tenggelam.
Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Mujizat adalah salah satunya. Ketika kita sadar bahwa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita dan Dia senantiasa menyertai hidup kita, maka kita dapat dengan berani bertindak dengan iman kita. Tindakan iman akan memberikan hasil yang di luar dugaan kita. Seringkali tindakan-tindakan seperti yang Petrus lakukan adalah tindakan yang tidak masuk di akal pikiran kita. Tetapi jika kita berani melangkah dengan iman, maka kita dapat melihat campur tangan Tuhan dalam langkah kita. Kita dapat melihat mujizat terjadi di dalamnya. Mujizat hanya terjadi jika kita bertindak dengan iman. Tidak sedikit umat percaya yang takut untuk bertindak karena terlalu banyak alasan yang menyebabkan mereka tidak mau melangkah. Seseorang yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan harus mengambil langkah untuk melamar pada lowongan-lowongan yang tersedia. Dia juga harus menghadiri interview-interview yang ada. Dengan demikian, dia akan mendapatkan peluang untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Seorang pegawai yang ingin menjadi pebisnis harus berani memulai langkah pertamanya untuk membuka usahanya. Dengan demikian, dia akan tahu bahwa bisnisnya bisa berjalan atau tidak. Jika kita memutuskan untuk tidak melangkah, maka sudah dapat dipastikan 100% bahwa kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita mencoba untuk melangkah dan bertindak, maka kita mempunyai peluang untuk berhasil. Yang ketiga, tidak takut pada kegagalan. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Matius 14 ayat 30-31. Petrus mulai merasakan angin yang meniupnya dengan kencang. Dia mulai takut dan ragu. Di saat itulah dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan pun mengulurkan tangannya. Tentunya tidak sedikit kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita karena pengalaman di masa lalu. Banyak orang yang menjadi takut gagal ketika mereka ingin mencoba memulai sesuatu yang baru. Tetapi jika kita tidak memulainya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika saja Petrus tidak melangkah, maka dia tidak akan mendapatkan pengalaman berjalan di atas air. Jika saja Petrus tidak berjalan di atas air, maka dia tidak akan mendapatkan pengalaman atas pertolongan Tuhan atas dirinya. Kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidup kita memberikan pengalaman baru bagi kita, dan tidak sedikit dari kegagalan-kegagalan tersebut yang menjadikan kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa dalam menjalani hidup ini. Kegagalan dalam hidup kita juga akan membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita akan mengalami masa-masa di mana kita dapat melihat Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong hidup kita. Kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.